Oke bro, sebelum kita lanjut ke teknik 15, ada satu pertanyaan lagi, yang berhubungan dengan konsentrasi dan kontemplasi. Pertanyaannya adalah, kontemplasi dan konsentrasi adalah proses mental, lalu, bagaimana proses mental bisa membantu mencapai keadaan tanpa pikiran? Pertanyaan ini penting. Pikiran bertanya, bagaimana mungkin pikiran melampaui dirinya sendiri? Bagaimana proses mental bisa mengarah pada sesuatu yang bukan dari pikiran? Tampaknya kontradiktif. Bagaimana mungkin pikiran berusaha menciptakan keadaan yang justru bukan dari pikiran? Coba pahami bro. Saat pikiran ada, apa yang terjadi? Proses berpikir. Saat tanpa pikiran, apa yang ada? Tidak ada proses berpikir. Jika dirimu terus mengurangi proses berpikirmu, secara perlahan, dirimu sedang menuju pada kondisi tanpa pikiran. Pikiran berarti berpikir, tanpa pikiran berarti tanpa berpikir. Dan pikiran bisa membantu. Pikiran bisa membantu melakukan bunuh diri. Dirimu tidak pernah bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang hidup bisa membantu dirinya untuk mati? Tapi itu mungkin, dan semua orang sebenarnya sedang menuju ke arah itu. Maka pikiran juga bisa membantu untuk mencapai tanpa pikiran. Bagaimana caranya? Jika proses berpikir semakin padat, dirimu sedang bergerak menuju pikiran yang makin kuat. Tapi jika berpikir makin menipis, melambat, dirimu sedang membantu dirimu menuju tanpa pikiran. Semuanya tergantung padamu. Dan pikiran bisa membantu, karena sebenarnya pikiran adalah apa yang dirimu lakukan dengan kesadaranmu saat ini. Jika dirimu membiarkan kesadaranmu sendiri, tanpa melakukan apapun dengannya, itulah meditasi. Ada dua kemungkinan, perlahan-lahan dirimu mengurangi pikiranmu sedikit demi sedikit. Jika 1% pikiran berkurang, berarti dalam dirimu ada 99% pikiran dan 1% tanpa pikiran. Seperti dirimu mulai mengeluarkan perabot dari sebuah ruangan, maka terciptalah ruang. Dirimu keluarkan lebih banyak perabot, ruang makin terbuka. Ketika semua perabot dikeluarkan, seluruh ruangan menjadi ruang kosong. Sebenarnya, ruang itu tidak diciptakan oleh perabot yang dikeluarkan. Ruang itu memang sudah ada, hanya saja tertutupi. Saat dirimu menyingkirkan isi ruangan, ruang itu tidak datang dari luar, ruang itu ditemukan kembali. Pikiran pun seperti itu. Pikiran adalah ruang yang terisi oleh pikiran. Jika dirimu mulai menghapus pikiran-pikiran itu, dirimu akan mulai menemukan kembali ruang itu. Dan ruang itu adalah meditasi. Itu bisa dilakukan perlahan, atau sekaligus. Tak perlu menunggu seumur hidup mengeluarkan satu persatu. Tapi ada masalah. Saat dirimu menciptakan 1% ruang, 99% sisanya tidak suka melihat ruang kosong, ia akan mencoba mengisinya kembali. Jadi dirimu terus mengurangi pikiran, lalu tak sadar menciptakan pikiran baru lagi. Pagi dirimu duduk meditasi, pikiran melambat. Lalu dirimu ke pasar, dan pikiran kembali membanjir.
ruang yang tadi terbuka kini tertutup lagi. Besok dirimu ulangi, dan begitu seterusnya, dirimu buang pikiran, lalu undang masuk lagi. Sebenarnya dirimu bisa langsung membuang semua perabot. Itu pilihanmu. Tapi sulit, karena dirimu sudah terbiasa dengannya. Tanpa pikiran, dirimu akan merasa tidak nyaman. Dirimu bahkan bisa takut pada ruang kosong itu. Dirimu belum pernah hidup dalam kebebasan seperti itu. Pikiran adalah pola yang terbentuk. Kita terbiasa berpikir. Pernahkah dirimu menyadari, atau coba sadari, dirimu mengulang pikiran yang sama setiap hari? Seperti piringan hitam tua yang terus berputar di lagu yang sama. Untuk apa? Hanya karena kebiasaan. Dirimu merasa sedang melakukan sesuatu. Dirimu berbaring menunggu tidur datang, dan pikiran yang sama muncul lagi. Mengapa? Ini adalah pola. Seperti anak kecil yang butuh mainan untuk bisa tidur. Berikan mainan, ia tertidur, lalu mainan itu bisa diambil. Tapi tanpa mainan, ia tak bisa tidur. Begitu juga dirimu. Mainannya bisa berupa mantra seperti Ram, Ram, Ram. Tanpa itu, ia tak bisa tidur. Ini adalah alat bantu. Dirimu sulit tidur di kamar baru. Dirimu terbiasa tidur dengan baju tertentu, jika tidak dipakai, dirimu merasa tak nyaman. Psikolog bilang, jika dirimu biasa tidur pakai piyama, dan tidak memakainya, dirimu akan sulit tidur. Mengapa? Tidak ada hubungan antara baju dan tidur, tapi bagi dirimu ada, karena sudah terbiasa. Pola berpikir pun seperti itu. Dirimu merasa nyaman dengan pikiran yang berulang, karena itu rutinitasmu. Dirimu merasa semuanya baik-baik saja. Masalahnya, dirimu punya investasi dalam pikiranmu, itu perabotmu. Itu bukan sekadar sampah. Dirimu telah menaruh banyak hal di sana. Tapi semua perabot itu bisa langsung dibuang. Ada metode mendadak yang akan kita bahas. Seketika, saat ini juga, dirimu bisa bebas dari seluruh isi mentalmu. Tapi dirimu akan merasa kosong tiba-tiba, dan dirimu tidak tahu siapa dirimu. Dirimu tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena pola lamamu telah lenyap. Guncangan itu bisa sangat kuat. Dirimu bisa merasa seperti akan mati, atau bahkan menjadi gila. Itulah sebabnya metode mendadak jarang digunakan. Kecuali jika dirimu sudah siap bekerja bersama seorang guru dalam sebuah komunitas meditasi dan benar-benar mengabdikan seluruh hidupmu. Maka metode perlahan adalah pilihan terbaik. Memang butuh waktu, tapi dirimu mulai terbiasa dengan ruang yang muncul. Dirimu mulai merasakan keindahannya, kedamaiannya, dan kebahagiaannya. Maka perabot itu perlahan-lahan pergi dengan sendirinya. Jadi dari berpikir biasa, lebih baik menuju kontemplasi, ini cara bertahap. Dari kontemplasi, lalu ke konsentrasi.
dan dari konsentrasi, barulah dirimu melompat ke meditasi. Ini perjalanan perlahan, dirimu merasakan setiap pijakan, dan baru naik ke langkah berikutnya saat dirimu benar-benar siap. Inilah 4 langkah itu: berpikir biasa, kontemplasi, konsentrasi, meditasi. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.